Pemimpin terbaru pasukan perjuangan Palestina jauh lebih mengerikan. Saksikan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Setelah syahidnya pemimpin Hams, kira-kira siapa penerus perjuangan di tanah para nabi? Kali ini cerita Untungs mengundang Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Pizarro Ghazali untuk membahas apakah benar Israel telah salah langkah. Seberapa menakutkan pengganti pemimpin Hams ini? Ini musuh terbesarnya si Rewel. Malah terbesar. Most dangerous bagi si Rewel. Jadi most dangerous wanted malah. Most wanted, most dangerous ya. Untuk ngasih info aja dia di mana itu dikasih 6 miliar. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs? Terima kasih untuk supportnya dan komen-komen yang menarik. Dan tentunya juga ini merupakan satu kebahagiaan buat kami ya. Kalau teman-teman ini ternyata men-share atau cuplikan-cuplikan dari manfaat ini kemudian di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya untuk lebih menambah semangat dengan apa yang sedang terjadi. Alhamdulillah sekarang kita kembali lagi membicarakan sesuatu yang belakangan ini menjadi topik pembicaraan masyarakat dunia, apalagi sebuah kabar sangat luar biasa, syahidnya pemimpin dari sebentar, saya nggak bisa ngomong langsung ya. Kita sepakat mengganti Bang Mail kelompok perjuangan jadi Hamis ya. Kemudian Bang Mail, Bang Yahya. Gitu ya. Langsung saja kita ketemu dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Dia juga yang pertama, beliau ini kalau tampil di sini ya, itu tayangannya selalu orang tuh selalu penasaran karena lempar-lemparan infonya tuh masya Allah luar biasa ya. Bersama guru kita Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa lahir untuk tampil lagi di sini Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan mengundang juga dan mengajak juga seorang jurnalis yang bukunya juga sudah beredar di masyarakat, apalagi untuk menambah edukasi kita mengenai apa yang sedang terjadi di Palestina. Ini dari namanya sepertinya pemain Argentina sepertinya beliau. Bang Pizarro Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Aris. Selamat datang Bang Pizarro ya. Insyaallah. Ini buku-bukunya nih ya. Buku Bang Pizarro ya. Iya. Para pendiri bangsa untuk Palestina. Cukup cita. Ini Mas Hamis Superpower. Ini versi Inggrisnya. Buku Ustadz Fahmi udah ada nih. Ya. Opposing the Zionist. Reclaiming Bait al-Maqdis. Ini Indonesianya. Ya. Oke. Dan kenapa kita sedikit menyingkat-nyingkat? Karena sebelumnya ya Ustadz Fahmi channelnya tidur gara-gara ngebahas itu ya. Waduh, kita lebih bersiasah sedikit gitu saja. Nah, ini menarik nih. Banyak teman-teman pasti tahu bahwa hari Kamis yang lalu kalau nggak salah Kamis ya, Rabu yang lalu terjadi eksekusi terhadap Bang Mail di sebuah negara yang namanya Iran, yang tentunya juga menghebohkan dunia. Sedih, tapi masyarakat Palestina, masyarakat Muslim melepasnya dengan bahagia karena beliau lulus dengan syahid. Dan uniknya saat pemakaman beliau di hari itu semua negara hujan. Ini unik. Di Indonesia kita kan nggak musim hujan kan? Nggak. Dari hari Jumat itu 2 hari itu hujan itu. Hampir semua negara hujan gitu. Sampai di Mekah juga hujan. Makanya nih, ini menarik ya teman-teman semuanya. Apa sih sebenarnya yang di belakang dari kejadian ini? Karena Bang Yahya ini seperti dilepas dengan doa-doa yang sangat luar biasa, dan framing terhadap beliau dan juga perjuangan Palestina ternyata sekarang menjadi sebuah semangat masyarakat dunia bahwa inilah yang namanya orang bilang renegades, bukan renegades ya, tuh perlawanan gitu ya, resilience ya, semangat yang sangat luar biasa. Dan para pelaku-pelakunya merasa ini sebuah kemenangan. Mereka membagi-bagikan permen segala macam seperti wah, pemimpinnya sudah meninggal gitu. Ada kesenangan tersendiri. Tapi ternyata ada fakta baru yang terjadi yang ini membuat mereka terbelalak. Oke, kita akan mulai obrolan kita. Ustadz Fahmi dulu, Ustadz Fahmi. Iya. Salam. Bagaimana rasanya hidup tanpa channel ya? Mau ngungkapin kemana? Saya itu buka channel di YouTube itu sejak 2014. Iya. Jadi awalnya iseng-iseng ya kan. Kemudian terus mendapatkan masukan dari istri saya waktu COVID supaya diseriusin itu channel YouTube. Maka mulai dari situlah lebih serius. Jadi COVID itu kan kita beli banyak di rumah.
Yang saya sebenarnya nggak menyesal atau nggak kesel karena channel saya ditutup, dimatiin karena kemudian lalu saya nggak dapat penghasilan. Saya nggak pernah ngurus monetize. Iya. Saya nggak pernah ngurus monetize, nggak pernah. Dan bahkan saya punya prinsip, gue nggak mau makan duitnya mereka. Gitu. Yang penting gue pakai channelnya, kita pakai corong buat ini ya, edukasi gitu kan. Ini kayak toanya gitu ya. Kayak toa gitu. Rupanya takutan juga dia. Saya bingung, sebab kan begitu banyak channel dari yang resmi kayak mewakili negara, ya kan, sampai yang ya individu-individu, lembaga-lembaga, itu kan yang pada hari sama, hari Rabu, Kamis, Jumat itu kan banyak membuat konten video yang menyampaikan bela sungkawa. Iya. Dan nggak diapa-apain tuh channel, gitu kan. Kok giliran gue cuma begitu doang disikat gitu. Iya. Nah, gitu kan. Saya lihat itu, coba lihat. Ada yang pokoknya lebih tampil ganas lah ya. Clickbaitnya lebih ini. Kayak Ustadz Budi Ashari kan pidato keumatan. Judulnya kan keren tuh. Ada bendera Indonesia Palestina kayak pidato kenegaraan. Kagak diapa-apain tuh, Bos. Ya bukannya kita pengen supaya diituin juga, enggak. Tapi kan kita mau bandingin Ustadz Adi Hidayat, ya kan? Jelas tuh judulnya kagak pakai hamis-hamis, kagak pakai Bang Mail kayak ente, main jeblok aja, As-Syahid, Al-Mujahid, Ismail gue niruin ya, benar-benar. Iya. Tapi itu nggak diapa-apain. Tapi tetap kena shadow ban. Mungkin. Tayang sih tayang. Cuma mungkin pancarannya nggak terlalu. Pancarannya mungkin ya. Dan yang lain kayak Ustadz Zulkifli Uzma ya kan. Sama tuh kan banyak channelnya tentang Bang Mail ini kan. Itu saya pikir wah ini berarti random nih, dan kayaknya memang nyasar saya ini udah lama gitu. Sampai ada teman yang bilang bahwa channel saya sebenarnya kena shadow ban, shadow ban gitu kan. Coba bisa dipantau. Kalau yang udah follow bisa pantau. Yang udah pantau. Jujur sebenarnya saya suka nyari ide dari konten antum nih, apa yang lagi ini lagi masalah nih. Iya nih kali ini gitu ya. Hilang deh. Jadi ibaratnya. Yang saya kesel itu kan apa? Ya karena sudah ribuan konten saya buat di situ. Iya. Untuk mengedukasi. Dan kita buat playlist. Playlist itu untuk memudahkan teman-teman belajar tentang Islam, tahu edukasi tentang Palestina, tema-tema. Semuanya udah hampir saya jadiin buku. Ini kan dari channel YouTube nih. Buku ini saya transkrip. Terkompil dari ini ya. Dikompilasi. Buku-buku saya yang lain juga seperti itu. Itu hasil dari kompilasi dari ceramah-ceramah, kajian-kajian di yang kita upload di sana gitu kan. Ya alhamdulillah sebagian udah kita amankan gitu ya. Jadi buku gitu. Jadi ada legacy untuk ke depan seperti itu. Jadi kita bukan karena kesal seperti ini yang kita sayangkan karena apa ya? Kita ini kan negara berdaulat. Iya. Ya. Jangan cuma kedaulatan itu dalam artian kita punya tanah, punya air, punya udara, tetapi juga kan digital. Iya. Nah, udaranya aja kita harus bayar. Iya. Kan lewat udara itu. Iya. Gelombangnya. Dan Google ini kan beroperasi di Indonesia. Dia mestinya kan tunduk kepada konstitusi Indonesia. Iya. Bukan melayani kepentingan Zionis. Gitu. Itu yang terjadi di Turki. Nah, Turki berani melarang. Dan Malaysia. Mencabut. Malaysia juga seperti itu. Yang saya minta begitu ya. Kenapa saya bikin surat terbuka itu? Karena untuk jadi pelajaran gitu. Dan sebenarnya saya berharap teman-teman influencer, ustadz-ustadz yang ya punya masa banyak di YouTube itu, subscribernya jutaan, itu juga mendukung gerakan ini gitu. Sebab kalau tidak hari ini ya mereka aman, bisa jadi kan ke depan mereka yang kena gitu. Iya. Nah, maksudnya kan kita saling support gitu ya, mendukung ya. Karena jelas itu pelanggaran terhadap konstitusi kita. Gimana? Dari presiden, Kemlu, kemudian tokoh-tokoh Indonesia, politis Indonesia kan menyampaikan bela sungkawa. Ya. Bahkan mengecam. Ya? Mengecam. Artinya itu bukan support terhadap gerakan terorisme. Terorisme yang jelas-jelas memang melanggar undang-undang kita, melanggar hukum internasional, itu jelas kita kecam. Tapi ini kan perjuangan di Palestina bukan terorisme. Dia perlawanan terhadap penjajah.
Tapi yang punya channel kan gitu. terorisme. Nah, yang punya terorisme yang punya channel gimana coba? Yang punya channel kan dia mesti ikut aturan undang-undang kita dong. Iya. Ya undang-undang kita kan bilang segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena nggak sesuai dengan prosedur peradilan. Tapi gitu. kejadian antum ini membuka mata banyak orang bahwa meninggalnya aja bikin kata-ketir. Iya. Meninggalnya bikin kata-ketir kayak Turki. Nggak bisa Instagram di Turki ngucapin, Turkinya ngebales, nggak ada Instagram di hari itu kan. Perdana Menteri Malaysia ucapannya di take down. Iya. Dipanggil orang itunya kan metanya kan, dipanggil sama Perdana Menteri. Betul. Sampai minta maaf kalau masih mau beroperasi di sini. Nah mestinya begitu pemerintah kita Indonesia. Begitu. Ya mudah-mudahan akan menjadi supaya mereka itu nggak arogan gitu. Makanya saya tuliskan judulnya kan hentikan arogansi Google ini dan mereka harus tunduk kepada konstitusi Indonesia bukan melayani kepentingan Zionis. Nah, ya jelas banget itu kentara banget. Bahkan Pak Anwar Ibrahim kan mengatakan ini Anda seperti jadi badan sensornya Israel gitu. Anda ini melayani apa? Ya, kalau memang perusahaan global ya ini kan isu kemanusiaan. Isu keadilan, isu perjuangan sebuah bangsa untuk melawan penindasan dan pendudukan asing. Itu semua sudah sepakat seluruh dunia. Ya, International Court of Justice itu 2 kali. Pertama di bulan Januari mengabulkan gugatan Afrika Selatan bahwa terjadi genosida. Yang kedua kemarin 2 hari sebelum Bang Mail itu dieksekusi, 29 Juli sudah mengeluarkan keputusan fatwa bahwa tindakan Siriwil ini di Palestina itu ilegal dan mereka harus keluar, angkat kaki. Mestinya keluar kan. Iya. Nah tapi belum juga nih. Tapi sebenarnya kalau menurut pandangan antum, semenakutkan apa sih meninggalnya beliau ini? Kok sampai mungkin apakah karena takut ternyata Bang Mail dan perjuangan Palestina sudah tidak dianggap sebagai frame terorisme itu, malah dianggap pahlawan. Apa ini takutkan apa itu? Itu jadi pahlawan dunia Islam. Kalau bahasanya Bang Pizarro itu super power baru dunia Islam. Nah nanti beliau yang jelasin apa maksudnya itu. Jadi ketika negara-negara Muslim semuanya hampir tunduk kepada keinginan Zionis dan Amerika, ya ini kan cuma ada dua wilayah, 2 negara yang nggak tunduk, Afghanistan dan Palestina. Itu mereka punya kemandirian, mereka punya keputusan sikap yang independen. Ya, tidak mau diganggu dan tidak akan berdamai dan berkompromi dengan penjajahan. Ya, Afghanistan pernah dijajah Amerika 20 tahun loh. 20 tahun. Yang setelah itu ya, setelah Uni Soviet kan. Ya. Sampai akhirnya mereka hengkang tahun 2020. Nggak dijajah Pak, berjihad selama 20 tahun ya. Nggak terjajah karena nggak terjajah ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Bang Mail dan faksi perlawanan Palestina ini. Iya, gitu. Jadi dia sudah menjadi simbol pahlawan bagi dunia Islam, ya, dan selalu beliau mengatakan bahwa kita ini korban kan begitu, bukan hanya orang Palestina, semua Muslim di atas muka bumi ini itu menjadi korban atas penindasan pendudukan Israel di atas bumi Palestina. Kenapa? Karena yang diduduki dan dianeksasi oleh Zionis ini itu adalah bagian dari akidah kita. Iya. Ya, jadi bagian dari tubuh kita dimutilasi, dipotong, dipisahkan dari badannya umat Islam. Itu kan kita jadi korban. Bener ya. Narasinya itu mengerikan bagi mereka gitu ya. Karena mereka mengkolonisasi negara kan supaya mereka mikirin masing-masing kan. Iya. Justru narasinya dia bikin kita melek lagi kalau ini betul. Bukan Palestina doang yang dijajah, kita juga nih sebagai Muslim juga dijajah gitu kan. Betul. Nah, Bang Pizarro sendiri nih gimana nih? Semengerikan apa sih kalau menurut pandangan Bang Pizarro nih? Iya, Bang Mail ini tipe pemimpin yang unik, ya. Dia walaupun Hamis ini dianggap teroris oleh Barat, ya, sudah dikucilkan oleh dunia Arab yang justru kerjasama dengan si Rewel. Tetapi kita bisa melihat Bang Mail itu malah sering ditemui tokoh-tokoh pemimpin negara, orang ketemu dia tuh selfie, orang foto-foto sama dia. Loh ini kok bagi si Rewel ini udah gue matikan, gue udah berburu karakternya, gue genocide, kok masih diterima oleh dunia internasional. Eksekusi yang dilakukan oleh terhadap Bang Mail itu sebenarnya bentuk frustasinya si Rewel. Karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ingat nggak dulu pas setelah Oktober 2023 itu Netanyahu bilang sebulan nggak lama kita habis ini
Hamis kita dudukin Gaza. Sekarang Bang Ari Untung udah 10 bulan. 10 bulan. Yang ada malah kabinet perangnya si Netanyahu yang bubar. Iya makanya. Mereka proyeknya katanya 3 minggu. Iya. Proyek 3 minggu, paling lama sebulan. Ini hari ini 8 Agustus itu pas 10 bulan. 10 bulan kan? Ternyata agresi mereka. Ini semacam proyek yang budgetnya berapa segala macam yang dipresentasiin gitu semacam proyek. Ternyata udah lebih nih, tekor dong nih, tekor ya. Bukan hanya itu, si Rewel malah dapat kerugian sangat besar. Perusahaan-perusahaan ekonominya tutup, dia diblokir, diblokade, diboikot di mana-mana. Lalu pasukan ini yang baru medianya si Rewel bilang 10.000 tentara si Rewel itu cedera dan tewas. Bayangkan, kita kan selama ini dapat, saya jurnalis ya, harus hanya dapat dari resmi dari si Rewel 600 orang yang tewas pasukan penjajah. Tapi medianya si Rewel mengatakan jumlah tersebut lebih daripada itu, gitu. Dan malah saya baca 79.000 kena PTSD. Stres. Ya, gitu. 70.000 disabilitas. Bahkan sekarang yang menarik, dia karena udah frustasi nih si Netanyahu ya, dia bikin undang-undang kelompok Yahudi Ortodok harus ikut perang. Gitu. Lah katanya ini pasukan yang canggih, teknologi yang hebat ya. Tapi kok malah maksa warganya perang, berarti kan udah habis-habisan. Habis. Gitu. Nah, ini stres, gue mesti gimana lagi nih? Apalagi Amerika sekarang udah kering juga, bingung juga Amerika kan. Nih mau pemilu November, gua dukung si Rewel, masyarakat gua protes. Bisa gua kalah di pemilu 2000 November, tapi kalau nggak si Rewel ini lobby-lobby Zionis neken gue mulu. Gitu. Maka ini cara untuk memperpanjang perang agar koalisi internasional dukung si Rewel lagi. Kan udah kehilangan dukungan nih. Iya. Gitu ya. Kampus kita nggak pernah melihat nih Bang 10-20 tahun lalu itu kampus di depan Gedung Putih bikin poster jangan gunakan pajak kami untuk genosida bangsa Palestina. Bikin camping pula. Satu persatu pejabat Amerika itu udah mundur. Ini jarang diekspos nih. Satu persatu tuh udah mundur gitu ya. Bahkan ketika si Netanyahu tuh ngomong di Kongres, ada satu anggota Partai Demokrat, ini siapa Rashida Tlaib itu Bang Ari, itu kan sebenarnya nggak mewakili diri dia, itu mewakili banyak anggota Demokrat yang sebenarnya tidak setuju dengan tindakan genosida yang dilakukan oleh si Rewel. Oh gitu. Seperti itu. Banyak kan anggota-anggota partai yang tidak hadir kan? Nggak hadir seperti itu. Nah ini tidak kita lihat 20-30 tahun yang lalu. Gitu loh. Nah bagaimana dapat dia dukungan internasional lagi? Dieksekusi lah Bang Mail. Dan itu kan nggak fair. Dia lagi jadi tamu negara. Kalau Hamis perang fair. Contoh nih, Bang Ari ya, lagi tentara si Rewel itu kesakitan, itu ada helikopter yang mengevakuasi. Logika kita kalau lagi perang sama Hamis, didor aja tuh sekalian helikopternya. Tapi ini menghargai perang etika internasional. Ada tentara cedera, dievakuasi kita biarkan. Nah, Hamis udah kayak gitu tuh. Kalau si Rewel kan enggak, ya orang lagi sakit, orang nggak punya anak kecil, didor aja sama dia. Pakai drone aja langsung tuh kan. Gitu. Inilah bahayanya Bang Mail, apalagi dia bisa menyatukan persatuan Fatah dan Hamis kemarin di Cina, mau bikin koalisi bareng. Sekarang tadi yang disebut, dan dia orang itu paling moderat loh. Oh dia paling moderat. Sebenarnya moderat ya beliau. Dia ngawal dialog untuk negosiasi. Saya dengar pendapat dari salah seorang pengamat politik dari Inggris mengatakan gini, kerugiannya justru kepada si Rewel karena sebenarnya kalau ada keinginan untuk bernegosiasi dengan cara yang damai atau ceasefire gitu kan dengan Bang Mail, yang bisa dengan Bang Mail. Namanya Bang Mail ini negosiatornya, kok malah dibunuh kata dia. Itu gobloknya. Kalau sampai kemudian digantikan pasukan perjuangan dengan pemimpin baru yang visinya adalah perlawanan, habis mereka nanti bilang gitu kan? Iya. Sebenarnya semuanya dua-duanya sama-sama perlawanan. Iya. Cuma kan yang namanya di faksi perlawanan ini kan tetaplah ada yang namanya faksi burung merpati, jinak-jinak merpati kan. Ada faksi elang, dia nggak mau tahu. Dan keputusan serangan 7 Oktober itu memang diambil oleh Bang Yahya ini. Yang baru ini kan. Bang Mail aja nggak tahu. Nah, nggak dikasih tahu. Bang Mail sendiri sebenarnya ibaratnya walaupun dia perlawanan, tapi masih terima duduk bareng. Terima, ayo bagaimana cara terbaik. Masih lebih sabar gitu. Malah dieksekusi gitu kan. Berarti kan ada sesuatu hal yang itu blunder makanya blunder sampai mereka nggak memprediksi bahwa pengganti Bang Mail ini adalah Bang Yahya ini. Nah, sekarang kita ngomongin Bang Yahya sekarang ya. Bagaimana Bang Mail yang udah dibunuh karakternya, katanya malah harum, mereka frustasi, mereka abisin. Tadinya saya pikir apakah itu gara-gara lagi di Kongres si Netanyahu itu di Kongres kemudian kayak ditepokin segala macam. Tenang, sebentar lagi akan menang.
ngelakuin itu supaya sebagai tanda tuh pemimpinnya itu kan gitu kan seolah-olah kan gitu kan nih hasilnya bagi-bagi permen belum tahu siapa yang akan gantiin kan gitu kan. Udah gitu mereka juga klaim katanya membunuh pemimpin yang lainnya juga tuh yang komandan. Lumayan angkernya juga gitu kan. Itu kita kasih nama siapa ya Bang? Ya apa ya namanya apa ya? Si Devi siapa namanya? Bang Devi. Bang Devi katanya udah membunuh Bang Devi sebulan yang lalu gitu biar tambah maksudnya biar Palestina kena mental. Iya. Mereka berharap kena mental kan sebenarnya kan? Dan itu pengumuman yang ke-9. Itu pengumuman yang ke-9. Bahwa si Bang Devi udah mati. Aduh, memang nggak bisa dipercaya. Benar-benar. Jadi orang-orang warga negara si Rewel ini sama media-medianya aja nggak percaya dengan apa yang diucapkan oleh jubir tentaranya. Mereka lihat gini, mereka berharap warga Palestina tuh isinya berduka dan sedih yang gimana gitu yang kemudian nggak mau berperang lagi. Tapi justru sebaliknya kayak bisa lolos saya giran aku sekarang seperti gitu kan. Malah katanya mau ada senjata ini baru, roket baru dengan inisial Bang Imail. Katanya Bang Imail. Sekarang kita ngomongin Bang Yahya. Profil Bang Yahya ini profil baru atau sudah dikenal sama si Rewel? Silakan Bang Pejarul. Ini musuh terbesarnya si Rewel. Malah terbesar. Most dangerous bagi si Rewel. Jadi most dangerous wanted malah. Most wanted, most dangerous ya. Untuk ngasih info aja dia di mana itu dikasih 6 miliar sama si Rewel. Orang-orang Gaza, orang Palestina. Nggak usah kepalanya, ngasih tahu dia di mana aja tuh dikasih harga 6 miliar rupiah. Itu betapa sangat berbahayanya. Dan ini orang dulu 23 tahun ditawan si Rewel. Dia kan udah tahu tuh si Rewel ini polanya kayak gimana, sikapnya gimana, kelemahan tentaranya seperti apa, tindak tanduk kayak gimana. 23 tahun. Nyesel juga tuh si Rewel ngebebasin. Iya ya. Gitu. Oh, jadi sebenarnya beliau dia dari 89 dihukum seumur hidup sama si Rewel karena terlibat aktivitas kontra intelijen melawan si Rewel. Jadi ini otak intelijennya Hamis ini, si Rewel. Dari tahun 80-an itu udah berkali-kali keluar masuk penjara si Rewel. Akhirnya udah dipatok tahun 89 udah seumur hidup. Ini orang bahaya nih. Tapi kan Hamis nih pinter, ditahan tuh kopralnya si Rewel, Gilad Shalit. Ya. Tahun 2006 kopral ditangkap, lalu si Hamis mengatakan kalau mau dibebaskan keluarkan lebih dari 1.000 warga Palestina termasuk Bang Yahya. Nggak ada pilihan si Rewel. Akhirnya udah deh gua bebasin 2011 tuh. 2011. Bebas itu Bang Yahya. 2012 dia mimpin perang langsung. Lah. Jadi berarti udah dikenal banget ini sosok ini. Dikenal. Justru ini orang paling berbahaya sebenarnya. Jadi sebenarnya waktu ditangkap berarti nih guys, waktu ditangkap orang ditangkap kan ya di penjara gitu. Kalau ditangkap dia malah ngelongok-longok gitu dalamnya. Cari tahu di dalam. Ini orang kalau memang punya ini ya udah punya bakat intelijen di dalam justru cari info. Betul. Jadi ini binnya Hamis. Oh, malah begitu. Begitu. Makanya kan disebut invisible man. Orang nggak bisa ketahuan teridentifikasi di mana dia hidupnya. Sama si Rewel. Menarik nih. Tadi kan disuruh mencari 6 miliar, ya kan? Iya. Sedangkan selama ini Bang Yahya ini memang kan keinginan mengeksekusi Bang Yahya udah lama juga sebenarnya kan gitu. Dan biasanya tuh kayak pasukan-pasukan khusus gitu kan. Betul, untuk. Iya. Cuma di Iran bisa nih, karena kan proyektil yang ketemunya kan. Betul, iya. Gitu. Nah selama ini untuk nemuin Bang Yahya ini sulit. Berarti dia berada di tanah di mana pengkhianatnya jarang. Benar. Nah, kan gitu kan. Itulah jasa kontribusi dia yang paling besar. Apa tuh? Menggagalkan semua upaya Mossad dan tentara Israel untuk mengorek informasi dari dalam Palestina. Dia ini memimpin satuan khusus di Hamis itu. Jadi badan yang untuk mengeksekusi semua mata-mata dan pengkhianat di dalam Palestina. Iya. Di dalam ada juga dia. Ada. Nah makanya dia ditugaskan itu untuk menghancurkan jaringan mata-mata Zionis di dalam Palestina. Maka untuk itulah dia ditangkap. Nah, karena membongkar semua jaringan Zionis di dalam. Oh, jadi orang-orang yang ditanam di dalam untuk mengetahui gerakan apa yang terjadi itu kebongkar sama dia. Kebongkar sama dia, dianya dengan ditangkap. Ilmunya, dengan ini dia ditangkap. Dia di 23 tahun itu dia belajar bahasa Ibrani. Dia baca semua jurnal-jurnal,
koran-koran harian tiap hari dilahap sama dia. Jadi dia bisa berpikir dengan pola pikir Israel. Apa yang menakutkan bagi mereka, psikologinya seperti apa, itu betul-betul dipelajari. Sehingga keputusan 7 Oktober itu memang sudah dipelajari bertahun-tahun. Apa ininya? Apa namanya? Kenapa 7 Oktober dia pilihnya? Yang pertama itu hari Sabtu. Ya. Yahudi libur. Ya. Habis pesta-pesta kan, Yom Kippur. Itu mirip dengan serangan 6 Oktober Mesir dulu ketika melancarkan serangan perang tahun 1973. Sehingga bisa merebut wilayah dataran Sinai dari Zionis Israel. Jadi persis tuh dia belajar dari situ, polanya. Ya jadi karena orang Yahudi sedang libur, sedang apa, dan dia sudah kacaukan semua sistem pertahanan udara, darat di tentara Israel itu, sehingga dia bisa menyusupkan banyak pasukan Hamas itu ke wilayah pendudukan Israel yang ada di Palestina gitu. Alasannya selain itu di tanggal 7 apa karena ada mau dilakukan mendului gerakan Israel katanya. Yang jelas untuk menggagalkan upaya kelompok Zionis ya, ultra kanan yang konservatif itu untuk melakukan persembahan ya di Baitul Maqdis. Upaya pertama untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa, untuk membangun kuil baru Sulaiman yang baru. Ya. Nah, itu dimulai itu sejak itu. Kalau nggak didahului ini bisa terjadi. Yang kedua, karena ada gelombang ya melanjutkan Abraham Accord tahun 2020, itu 2023 itu pertaruhannya itu Saudi akan menandatangani. Nah, itu gitu? Dicegah oleh Saudi mau tanda tangan. Oh iya, sudah hampir. Nah, itu kan semua media Amerika dan Israel itu bilang begitu. Ini salah satu tujuan Hamas untuk mencegah Arab Saudi masuk dalam Abraham Accord. Coba bayangkan dong kalau Arab Saudi sekelas itu bisa sampai itu kan. Indonesia tinggal selangkah lagi. Punya alasan tuh. Nah, yang punya Mekah Madinah udah tanda tangan. Bos. Bener. Babang Raab udah di situ. Oh, si Abu Janda makin seneng dong. Lihat dong. Oh, Kadrun udah tanda tangan. Ya kan? Bagaimana ente? Ente mau lebih Arab dari Arab. Kan gitu kan. Saya nggak kenal nama itu tadi. Gitu. Udah nggak usah disebut lah. Itu sampah. Ini menarik juga ya. Jadi sebenarnya orang banyak yang menyangka ada yang memulai gitu ya, tapi ternyata Bang Yahya ini udah tahu duluan sesuatu yang besar akan terjadi di belakangnya gitu. Yang saya dengar juga katanya mereka sampai bawa sapi merah dari Texas yang akan disembelih tahun 2024 tahun ini gitu. Akhirnya batal semua nih kan sekarang. Nah, kalau menurut Bang Pizarro gimana? Iya, di buku saya ini Hamis Superpower Baru Dunia Islam. Ini kata pengantarnya Dr. Basim Naim, beliau sudah mengatakan ada 5 alasan kenapa kami melakukan operasi 7 Oktober. Ya, salah satunya ialah semakin pudarnya agenda perjuangan bangsa Palestina di tingkat internasional maupun dunia Arab. Orang kan sudah lupa, Bang Ari. Ini rame karena lagi ada kejadian aja nih. Gitu. Dan masih kemarin-kemarin dianggap mereka udah ini timing nih, lagi gitu, pada lupa gitu ya. Betul. Dan ingat nggak sebelum 7 Oktober itu 2 minggu sebelumnya itu Netanyahu dia kampanye di PBB, dia ngenalin peta baru Timur Tengah, the new Middle East map. Itu nggak ada apalagi Palestina. Oh, yang udah merembet ke Syria, Jordan itu ya, bukan? Iya, karena apa? Karena negara-negara Arab tadi sudah shaking hand, udah normalisasi dengan penjajah. Dan informasinya kan di pertengahan Oktober tadi yang disebut oleh Ustadz Fahmi Salim, itu Saudi juga akan melakukan normalisasi. Ini saya dengar langsung bahkan dari Hamis, gitu. Maka kami tidak ada pilihan. Ya, kami mati di ranjang atau mati di jalan perlawanan, gitu. Dan kami lebih memilih mati untuk berjihad membebaskan wilayah Palestina, gitu. Dan sekarang kan akhirnya beban moral nih negara-negara tadi yang udah jabatan terlanjur sama rebel, udah beban moral. Dia dimaki-maki dunia internasional, digenjat dunia internasional, gitu kan. Mana aja sih, Bang? Ya ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Maroko, ada Sudan. Ya. Sudan juga masuk? Sudan masuk. Setelah konflik mereka perang saudara, itu kan faksi rezim yang katakanlah Islami kalah. Itu kalah, digusur. Yang kita tahu banyak guru-guru kita yang sekolah di Sudan. Dulu Sudan itu
dulu Sudan ya sebelum 2020 itu salah satu basis tempat kumpulnya para aktivis gerakan Islam seluruh dunia selain Qatar. Iya. Ya, selain Qatar, Turki, dulu Sudan masih aman. Nah, setelah itu digusur Sudan ini, ya 2020 penguasanya. Saya jadi punya nggak tahu ya, ada entah suzon atau enggak ya, dari konflik-konflik Timur Tengah itu dibuat untuk mengkondisikan pemerintahannya agar kemudian mau diatur dan kemudian mengamankan daerah itu, jangan-jangan. Betul. Awalnya kan untuk apa? Mencegah supaya Arab Spring itu tidak meluas. Jadi lagi, Tidak luas. Iya. Ya. Libya itu kan jadi target. Cuma Turki masuk. Melindungi pemerintahan sah Libya, sehingga nggak bisa dijatuhkan, sehingga yang didukung oleh kelompok kepentingan Barat ini itu gagal ya menguasai Libya. Tapi Sudan, Turki terlambat masuk, makanya jatuh, gitu. Sehingga tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi para tokoh-tokoh seperti Hamis ini untuk bisa beraktivitas di sana. Makin clear nih guys ya, konflik Timur Tengah selalu belakangnya ada Amerika. Konflik Timur Tengah ini selalu berada di kisaran yang negara Islam ini yang mengelilingi Israel. Semuanya negara Islam tuh, semuanya konflik lagi. Semuanya dibikin berantem segala macam, akhirnya sampai kepada kalau yang berani protes, pemimpinnya dieksekusi. Seperti Saddam Hussein. Libya itu. Dulu Raja Faisal kalau nggak salah ya. Ya, Raja Faisal. Oh, ya Mesir juga. Ya, Mesir jatuh. Mesir jatuh juga. Oh, itu. Jadi inti utamanya untuk melindungi kepentingan si istri rewel ini. Iya. Baru kebuka sekarang guys. Jadi ini ternyata guys, udah mulai masyarakat dunia ngeliat bahwa berarti antara si rewel sama Babang Sam ini sebenarnya jangan-jangan satu ini lagi. Joe Biden kan sejak masih muda, ketika jadi politisi muda mengatakan apa? Kalau nggak ada Israel ya Amerika yang menghadakan Israel. Untuk menjaga kepentingan Amerika di Timur Tengah. Minyak, sumber daya alam, semua mengontrol. Karena kan memang posisi Palestina ini kan sangat luar biasa ya. Sangat strategis. Negeri Syam dan Palestina itu ada di persimpangan budaya dunia. Afrika, Asia dan Eropa. Kemudian diapit oleh 3 lautan yang sangat penting bagi pelayaran internasional. Jadi kata Profesor Abdul Masiri itu, apa gunanya Israel ada di Timur Tengah? Itu minimal jadi pangkalan militer Amerika yang bisa menghemat anggaran Amerika. Daripada dia nyewa di mana? Di Saudi, di Qatar, di negara-negara lain. Nah, dia di situ, satu negara Israel itu sama dengan 10 kapal induk Amerika. Oh, jadi ya kaderullah dibikin tempatnya seksi juga di situ ya. Iya. Jadi rebutan juga. Jadi rebutan. Gitu ya. Nah, berarti sebenarnya ini adalah kita bisa tahu bahwa memang dasar utama kejadian kedoliman ini seluruh dunia bertahun-tahun itu dari wilayah Israel itu ya, dan juga kita tahu yang nemenin ibunya siapa di atas itu kan di negaranya Bang Biden. Nah, sekarang kembali kepada Bang Yahya lagi nih. Apa yang kita belum tahu nih, Bang Bizarro, mengenai Bang Yahya ini? Ibaratnya kan kalau bagi yang bukan mengamati gerakan perjuangan Palestina, ya seperti orang pengganti baru biasa aja gitu ya. Tapi yang udah mengamati Palestina malah dilantiknya beliau kayak semacam satu optimisme baru. Termasuk warga Palestina kemarin kan pada pesta pora gitu, pada kayak menang bola gitu kan. Videonya gitu. Semenakutkan itu kah? Iya. Survei di Palestina aja ya, dilakukan survei di Palestina mengatakan masyarakat Palestina itu mengaku puas atas kepemimpinan yang dilakukan Bang Yahya dalam melawan si rewel. Dalam perang Oktober itu tingkatnya sampai 61%. Makanya ini kalau pemilu diadakan dan kemudian Bang Yahya itu maju, dia bisa menang pemilu itu. Satu putaran. Ya, seperti itu. Karena lawannya ini nanti dari Mahmud Abbas, PLO itu justru masyarakat meminta 90% masyarakat minta dia mundur. Gitu. Jadi, kenapa itu? Ya karena yang terlihat jelas di lapangan itu ya Hamis dalam berperang melawan si rewel. Beliau pemimpinnya cuma nggak ngapa-ngapain gitu maksudnya? Iya gitu presidennya cuman kan lebih banyak duduk, rapat, tidak betul-betul turun. Temenan sama sana gitu? Iya seperti itulah kan gitu karena kan hasil perjanjian Oslo 93. Kesepakatan Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin. Akhirnya sepakat mereka berdamai dan dibentuklah namanya Otoritas Palestina yang
mengontrol administrasi, bukan negara loh, itu otoritas. Otoritas ya. Seperti itu, ya otoritas. Yang namanya otoritas dia nggak punya banyak kekuatan, gitu. Jadi masyarakat Palestina itu sepakat ya 60% kepemimpinan Bang Yahya ini. Dan jangan lupa dia ini orang yang nggak mau tunduk sama kekuatan Zionisme, gitu. Dia pemimpin negosiasi di Hamis. Berkali-kali misalkan ya Netanyahu minta Hamdi, kita akan hentikan serangan, tapi Hamdi letakkan senjata dan keluar dari wilayah Gaza. Kemudian Hamdi nggak boleh lagi nggak boleh lagi beraktivitas ya di wilayah Gaza dan tunduk terhadap kekuatan Zionis. Oh ya, orang yang berdiri lantang menolak ya Bang Yahya. Ya, bagi mereka kami hanya mau melakukan perlawanan sampai kemudian si Rewel angkat kaki dari wilayah Gaza, apapun resiko yang akan kami ambil. Gitu. Jadi ini casingnya memang menakutkan. Monster bagi penjajah. Fisiknya juga kan kayak lebih berani gitu ya. Iya kayak gitu. Ya bayangkan Invisible Man, dia tuh selama ini kan dikatakan Bang Yahya itu berhasil kami tewaskan, berhasil kami bunuh, tiba-tiba dia muncul. Sapa-sapa gini masyarakat Gaza itu di tengah pasar. Kayak gitu ya. Bahkan ini ngeledek dong ya. Iya ngeledek. Kayak gitu. Makanya ini bagi si Rewel ini monster bagi kami dan susah juga untuk ditaklukkan karena nggak bisa ketemu. Padahal kan Gaza cuma setengah Jakarta itu. Iya, sebenarnya dikit ya, kecil ya. Kecamatan kecil ya. Tapi berkali-kali dari 2011 setelah Bang Yahya bebas sampai sekarang kan nggak berhasil dieksekusi oleh si Rewel. Berarti apa yang dia ketahui mengenai yang dia pelajari mengenai si Rewel benar. Buktinya kan nggak ketemu tuh. Karena kan berarti dia mempelajari pola kan ya. Betul pola. Dan jangan lupa si Bang Yahya ini tumbuh dengan dengan visi yang sangat besar untuk pembebasan sandera-sandera. Bila kan setelah bebas 2011 itu dia langsung ngomong ke pers, saya berjanji akan membebaskan seluruh warga Palestina yang ditawan oleh penjajah si Rewel. Itu ada 10.000 sekarang. Seperti itu. Dia udah bertekad. Makanya nanti 2012 ada perang di Jaratul Sijil. Nanti ada Asful Makul. Nanti 2021 ada Saiful Quds. Ya, itu perang terus tuh. Dan siapa mastermind-nya? Ya Bang Yahya, siapa lagi? Oh, benar-benar ngelawan ya. Iya, makanya dia nanti setelah Bang Mail naik menjadi kepala biro politik Hamas. Atau ketua umum lah gampangnya. Ketua umum partai ya. Beliau yang menggantikan posisinya di Gaza sebagai kepala Hamas di wilayah Gaza. Jadi siapa ini tuh? Bang Yahya. Jadi memang orang udah disiapkan sebagai penggantinya Bang Mail. Beliaunya nggak ke Qatar jadi? Beliau di wilayah Gaza. Kemarin yang menarik itu pergantian ya, dia ditunjuk. Itu dia tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Di musyawarah di Doha, di Qatar. Dan dia ditunjuk secara aklamasi. Makanya ada seorang aktivis Palestina ya, namanya Adham Abu Silmieh. Kalau di X itu @adham922. Apa dia bilang? Bang Mail boleh pergi, yang datang gantiin Yahya. Tahu nggak? Isyaratnya dari Al-Quran. Kalau kita pakai nama nabi-nabi, kan nabi-nabi yang kita yakini itu kan ada dalam Al-Quran Ismail dan Yahya ya, gitu kan. Ismail ini dalam Al-Quran itu kan digambarkan orang yang baik, ramah, santun, good boy, gitu kan. Disebutkan apa? Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Artinya orang yang ahli ibadah, ahli waro, dan memang hafal Quran kan Ismail Hani, Bang Mail ini, gitu ya. Nah yang gantiin siapa? Yahya. Coba lihat cek dalam Al-Quran Yahya itu siapa? Nabi Yahya. Dia ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Diperintahkan oleh Allah, wahai Yahya, ambillah, peganglah kitab ini dengan kuat. Artinya apa? Dia orang yang teguh pendirian. Ya, sampai dia dieksekusi kan dipenggal kepalanya oleh Yahudi. Nabi Yahya itu kisahnya itu kan dipenggal. Nah, jadi sekarang diibaratkan nih yang datang gantiin Bang Mail ini Yahya. Yang dulu di kisah Taurat itu ente bunuh penggal kepalanya, dia bakal datang lagi balik sekarang akan memenggal kepala kalian. Itu sisi lain Bang Yahya. Ini keren banget ya kejadiannya. Ini Quran tuh kayak udah ngomong duluan. Narasi Qurannya ada loh. Astagfirullah. Dan itu gak direkayasa oleh kita, sengaja dikasih nama sekian begini enggak kan? Ternyata pas gitu. Ya itulah ya namanya nubuat ya, nubuat. Sebagaimana Rasulullah kan juga pernah mengatakan bahwa afdhala jihadikum itu ar-ribat, ya. Wa afdhalur ribat itu fi asqlan, ya. Sebaik-baik jihad kamu di akhir zaman itu adalah ribat. Ribat itu menjaga perbatasan dan itu disebut oleh Nabi.
ribet menjaga perbatasan yang paling baik itu adalah di Askelon. Askelon ini termasuk Gaza. Itu. Dan Bang Yahya orang tuanya dari Askelon. Dan Bang Yahya ini orang tuanya dari Askelon. Gitu. Saya pikir kalau nggak salah di Khan Yunis tadi. Dia lahir di Khan Yunis. Lahir di Khan Yunis. Mengungsi dari Askelon ke sini orang tuanya. Oh, berarti emang dia udah hidup dalam keadaan perjuangan ya dari kecil. Iya, dari kecil. Semua orang tuanya tuh korban pengusiran Nakbah 1948. Bang Mail juga kan pengusiran juga. Iya. Dan sama-sama lahir di kamp pengungsian. Di kamp pengungsi. Bang Mail dari Camp Sati di Gaza Utara, kalau Bang Yahya di kamp pengungsian Khan Yunis. Ini menarik, ini seperti ungkapan saya lihat talk show di Inggris juga nih. Piers Morgan tuh Inggris apa Amerika ya? Ada ungkapan yang mengatakan memang si Rewel ini menghabisi warga citizen Gaza gitu ya. Tapi sebenarnya mereka sedang melahirkan pejuang-pejuang baru katanya. Karena setiap nyawa yang di sana lebih baik hidup jadi pejuang daripada mati begitu aja katanya. Gitu kan. Iya. Mati begitu aja dan mereka udah tahu mereka akan punya giliran berikutnya. Jadi langsung tertraining dengan kejadian ini gitu. Makanya kemarin ketika Bang Mail kemudian akhirnya meninggal, kan harapan mereka kan warga Gaza itu kan udah nyerah gitu ya. Kalau dipikir mental warga Gaza seperti Jepang zaman penjajahan dulu, udah nyerah dari kemarin kan gitu kan. Karena kan tingkatan beratnya aja sebulan yang lalu tuh 35 kalinya Hiroshima. Sekarang masih belum nyerah-nyerah. Belum nyerah. Waktu dibilang apakah akan menjadi pemimpinnya meninggal, apakah perjuangan akan melemah? Pemimpin kami udah banyak yang meninggal dari kemarin. Ini hanya bagi-bagi. Keren banget gitu ya. Buat keluarganya Bang Mail udah 80 yang syahid. 80 syahid 80. Ya? Kalau Bang Yahya ada yang syahid juga? Ya ada juga, keluarga juga ada yang syahid gitu. Ini artinya mereka sudah terbiasa sebenarnya dalam situasi seperti ini, dan itu tidak akan mengubah perjuangan bagi Hamis. Karena wafat syahidnya para pemimpin mereka itu udah pengalaman sehari-hari sebenarnya yang mereka terima. Makanya kan nggak ada juga yang protes sama Hamis di perang besar gini. Ada nggak yang demo? Kan ini oknum-oknum di Indonesia aja tuh yang nggak suka kan sama Hamis, katanya ada yang nggak suka. Buktinya 75% masyarakat Gaza atau Palestina itu mendukung serangan yang dilakukan oleh Hamis pada 7 Oktober. Ini menarik nih. Tapi saya juga jadi mikir begini. Selama ini kan dicari Bang Yahya. Itu under the surveillance ya, di bawah radar gitu. Nggak ketahuan posisinya di mana. Sekarang jadi dong Ustaz. Bisa dibidik dong dia. Udah pasti nih rencana pembunuhan sama dia juga dirancang nih pasti. Tapi kan sejauh sampai saat ini kan sebelum dia jadi pemimpin tertinggi Hamis aja kan nggak dapat. Apalagi setelah itu. Dulu kan ngumpet. Iya. Sekarang ini penting ya. Kenapa para petinggi pentolan Hamis memilih beliau sebagai pemimpinnya sekarang? Itu kan juga sebenarnya strategi dan memberikan pukulan telak buat si Rewel, gitu ya, bahwa ini betul-betul tidak diduga oleh mereka. Nah, kemudian juga untuk mengurangi tekanan. Jangan salah, Bang Mail itu tinggal di Doha di Qatar, itu bukan tanpa tekanan, ya, tapi selalu digagalkan kan. Ya. Tekanan-tekanan itu oleh Qatar betul-betul dilawan lah. Qatar masih boleh lah ya. Masih boleh. Gitu ya. Kemudian oleh Turki, intelijennya kan menggagalkan upaya-upaya pembunuhan terhadap Bang Mail ini. Gitu ya. Nah, untuk mengurangi tekanan-tekanan itu, nah ini dipilihlah Bang Yahya ini. Dan dia nggak akan berkantor di Qatar. Dia tetap di Gaza. Pemilihannya aja dia nggak hadir di situ. Dia tetap di Gaza. Artinya apa? Dia memberikan pesan jadi Hamis ini memberikan pesan kepada Israel dan Amerika bahwa kalau Anda ingin bernegosiasi perang atau damai, datanglah ke Gaza. Wih, berarti ini nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Ini mengajak perang banget ya, gitu. Kalau mau sebelumnya saya politik dan militer kan dipisah. Ya, ini dijadi satu sekarang. Dan menunjukkan bahwa prioritas sekarang perjuangan Hamis adalah militer. Nah, berarti dengan menunjuk panglima baru. Justru yang rugi adalah si Rewel. Oh jelas, kan tadi udah ditekankan sama beliau. Kemarin mestinya bisa diskusi, ada tempat negosiasinya, tempat diskusinya, malah ada eksekusi. Salah sendiri. Padahal kalau dari cerita Bang Pizarro tadi, orang yang paling ditakuti sama si Rewel adalah Bang Yahya berarti, karena dia tahu seluk-beluk mengenai si Rewel. Betul. Nah,
gak ngebunuh yang itu, malah ngeluarin yang ini kan. Udah gitu kan kalau Antum bilang tadi, ini jenis kepemimpinan yang base pusatnya nggak ketahuan di mana kan gitu kan. Oh, jadi walaupun kelihatan di media gitu segala macam, tapi posisinya di mana nggak ketahuan sebenarnya. Nggak ketahuan. Mengerikan. Ini baru yang namanya. Ini cara canggihnya Hamis sebenarnya dalam perang modern sekarang. Oh, ini yang jarang diketahui teman-teman semua nih. Taunya kena bom atau apa namanya pemimpinnya segala untuk kemudian kerugian. Enggak, ternyata ini malah menjadikan satu semangat yang baru gitu ya. Dan kalau pandangan internasional gimana, Bang? Mengenai Bang Yahya ini. Apakah gini kan kalau tadi Bang Mail kan dibunuh karakternya sama si Rewel. Kemudian justru loh malah jadi harum gitu. Nah pasti kan Bang Yahya juga udah pernah dibunuh juga karakternya nih. Iya. Bahkan udah di framing kalau dia gimana gitu. Pandangan internasionalnya gimana dengan dia terpilih? Iya, sekarang dunia internasional itu udah berubah Bang Ari. Nggak kayak 10-20 tahun lalu. Orang masih menerima operasi propaganda si Rewel terhadap Hamis gitu. Sekarang yang demo membela Hamis saja itu di barat malah sekarang. Oh iya, bisa-bisa nih. Bisa-bisan gitu ya. Dan itu bukan orang-orang muslim, orang-orang non-muslim, bahkan orang Jews. Seperti itu ya. Jadi ini sekarang dunia internasional ya walaupun Bang Yahya itu punya track record militer, tapi mereka sekarang udah nggak percaya propaganda barat dan propaganda si Rewel. Seperti itu ya. Apalagi kita bisa melihat ya perang yang dilakukan oleh Hamis itu untuk meraih kemerdekaan, bukan untuk dirinya sendiri. Bang Ari bisa bayangkan nggak? Ini pertukaran tawanan nih sekarang. Hamis sama si Rewel. Hamis itu minta malah orang-orang di luar kelompok yang dibebaskan. Kan faksi perlawanan tuh banyak ya. Ada Jihad Islami, ada PLO, ada faksi kirinya, ada Hamis, ada Fatah. Ini Hamis malah minta, ditanya sama si Rewel, mana list yang mau ingin kalian bebaskan di penjara kami. Itu malah yang diminta tuh PLO, PPFLP, ya itu bukan faksi-faksinya Hamis. Kenapa? Bagi Hamis mau dia tuh lawan politik kami secara elektoral di Palestina, tapi mereka sahabat kami karena mereka berjuang melawan penjajahan. Gitu. Betapa dewasa politiknya kan Hamis itu kan. Jadi jangan apa ya, ketika kemarin ada perjanjian kesepakatan kerjasama dengan Fatah ya kan, itu emang mereka udah sangat dekat sekali dengan faksi-faksi yang ada. Jadi itu menunjukkan visi persatuan nasionalnya. Iya. Jadi ketika tuntutan untuk membebaskan tawanan saja, itu dia sudah memberikan portofolio kepada Amerika dan Israel bahwa ini loh, kami ini ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kami tuntut untuk dikeluarkan bukan dari kelompok kami aja, semuanya. Pentolan-pentolan yang memang memiliki visi sama dengan Hamis, perlawanan. Iya. Sebenarnya mereka kan kita lihat sandra-sandra yang keluar itu kan sebenarnya sandra-sandra si Rewel ya. Iya. Itu kan sebenarnya betapa humanisnya diperlakukan oleh Allah oleh Kasem Hamis. Itu otaknya siapa? Bang Yahya. Jangan sakiti Sandra, ya, jangan bunuh mereka. Rasulullah mengajarkan kita tidak mengeksekusi oleh Sandra. Justru sekarang warga-warga si Rewel yang jadi juri bicaranya Hamis sekarang. Makanya ini menarik guys. Kita pernah bilang bahwa Bang Hamis ini, kelompok Bang Hamis ini adalah punya agensi yang bagus gitu. Maksudnya tahu cara PR-nya sekarang malah bener. Sandra. Dia kayaknya punya agensi yang bagus ya, tahu caranya bagaimana. Akhirnya yang menjadi advokasi dari Hamis ini adalah warga mereka sendiri. Ada fakta baru yang unik ya. Aktivis pembela Palestina di parlemennya adalah mantan IDF. Jadi mantan IDF yang jadi pro Palestina yang bela Palestina, apalagi yang kemarin yang untuk pemerkosaan pakai yang dimasukin besi dalam belakang gitu kan. Itu bekas orang IDF. Jadi bayangin yang bekas orang IDF-nya aja ngebela gitu. Kan mereka bingung ini orang diapain ya, apa di brainwash apa segala macam kan nggak ada. Iya. Kan nggak bersentuhan kan mereka udah. Pada akhirnya Bang, kita akan sampai kepada sebuah keyakinan bahwa sehebat apapun narasi yang dibangun oleh penjajah, dia pasti akan kehilangan basis moral. Ya sejelek-jeleknya manusia di dunia ini, walaupun dia kafir, ateis, tapi kan ketika bicara sebagai human being, sebagai manusia, itu kan basis moralnya harus ada. Nah, namanya penjajah, apalagi di zaman modern, oke lah, penjajah kayak di Belanda zaman dulu kan kita belum ada sosial media. Sekeji apa Belanda dan Jepang zaman dulu kan kita kan cuma dapat cerita-cerita aja, ya kan, yang ditulis oleh buku. Tapi sekarang kan
sudah ada media sosial, ada video, ada semua real time. Walaupun kadang dibumbu-bumbuin juga campur-campur hoax dikit gitu kan. Tapi jelas 90% fakta itu ada dihadirkan di masyarakat dunia sekarang. Itu sudah kehilangan basis moral. Ya. Ketika organisasi-organisasi internasional mengatakan Anda itu tindakannya ilegal, dia sudah kehilangan legitimasi. Ya, apa yang bisa diharapkan dari penjajahan itu atas bumi Palestina? Wong warganya sendiri aja menolak, atau bangsa Yahudi sebagiannya aja menolak kan konsep negara Israel itu sendiri gitu. Uniknya juga Israel ini kan berpuluh-puluh tahun budgetnya dikeluarin untuk pencitraan ya, sebenarnya negara yang nggak ada tadinya kan. Iya. Habis dalam beberapa hari aja ketika Sandra keluar. Bahkan ada istilah sekarang Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome. Di mana Sandra itu jatuh hati sama yang penyandranya. Sampai ini belum walaupun belum tentu terkonfirmasi ya. Dia bilang udah Sandra kami aja deh, Bang Hamis, biar orang-orang Palestina bisa dikeluarin sama Netanyahu kan gitu. Ini kan kita nggak ngelihat ini. 10, 20, 30 tahun lalu nggak ngelihat. Justru Hamis nggak banyak ngomong dia kan. Yang ngomong itu justru sekarang Sandra si rewel gitu. Bang Ubed itu kan ketika lagi konferensi pers juga menariknya dia nggak pernah nyebut Hamis, dia menyebutnya kami bangsa Palestina. Bayangkan, dia nggak egosentris dia, gitu. Dia juga nggak pernah selalu memakan dirinya. Dia selalu mengatakan kami bangsa Palestina, kami kelompok perjuangan bangsa Palestina kan kayak gitu. Padahal di Barat memframing bahwa Amerika dan juga si rebel ini melawan teroris Hamis, ya kan? Nggak pernah dibilang Palestina. Sama mereka karena mereka framing gitu, memisahkan Palestina dan sama Hamis masyarakat kan, Palestina dengan perjuangan bangsa Palestina. Gimana disebut teroris? Dia pemenang pemilu 2006. Iya. Nah, sebenarnya sah itu pemilunya 2006 di Palestina. Kita mau nyebut kayak Gerindra itu teroris misalkan atau Golkar. Dia misalkan pemenang resmi. Lah ini juga Hamis. Dia resmi ikut pemilu demokratis gitu ya. Dia menang jadi perdana menteri gitu. Apanya yang teroris? Sekarang sepertinya mulai kelihatan bahwa konsep-konsep yang ditawarkan si rewel berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Misalnya contoh konsep demokrasi aja nih ya. Kan dari mereka nih. Ternyata failed kan ibaratnya. Ya mereka juga yang langgar. Mereka yang langgar. Ini masyarakat dunia ngerasa gini, ngapain pakai ada PBB gitu? Ngapain pakai voting gitu? Ngapain juga pakai ada seolah-olah paling hak asasi manusia? Ternyata itu nggak berguna kecuali sebagai aplikasi buat melegalkan apa yang mereka lakukan kan. Ini lagi runtuh nih semua nih. Runtuh. Lagi runtuh. Dan kan menarik Bang, itu perangnya di Gaza, orang yang banyak masuk Islam di Australia, di Jepang, di Eropa, di Inggris bahkan. Padahal Hamis di daerah itu kan dilarang sebenarnya. Bener. Gitu. Jadi nggak bisa terbendung sekarang. Makanya. Harus global itu melihat Palestina. Makanya saya katakan Hamis superpower dunia Islam menurut saya. Iya menarik juga ya. Karena mereka yang menyelamatkan muka dunia Islam. Dan ini kan mereka mengatakan kami berperang bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa Palestina, tapi menyelamatkan muka dunia Islam yang tidak berbuat apapun ketika kami digenosid. Bahkan Syekh Ahmad Yasin kan dia duduk di kursi roda. Tangannya megang pena aja nggak bisa, apalagi senjata. Dia mengatakan apakah cacat yang menimpaku turut terjadi terhadap bangsa Arab? Sehingga mereka doing nothing terhadap apa yang kami rasakan. Beliau dibunuh pakai helikopter Apache, bayangkan. Orang yang di kursi roda dibunuhnya pakai Apache. Gak bisa megang senjata, matanya rabun, paru-parunya bermasalah, dibunuh pakai helikopter Apache, bayangkan. Menunjukkan bahwa betapa sangat besarnya, mulianya itu perjuangan bangsa Palestina. Berarti kekuatan terbesar masyarakat Muslim itu berada di mindset ya. Iya. Fisik sih mungkin nggak seberapa, tapi mindsetnya kuat sampai dianggap mungkin berbahaya ini untuk penjajahan gitu kan. Sebenarnya mereka yang menjajah puluhan negara dengan ideologi dan juga ini kan fisik kan. Ini luar biasa nih guys. Jadi amplify dari meninggalnya korban di Gaza itu jutaan orang bermualaf. Orang-orang hitungan yang di Google kan 2,2 miliar. Ini sekarang udah lebih sebenarnya. Bayangkan itu, yang perbandingannya agama yang paling besarnya keyakinan berapa persen itu penggabungan dua keyakinan. Tapi nggak mungkin diungkap dong sama Google juga gitu kan. Ini makin lama sebenarnya kalau orang yang mengamati benar-benar, ini mereka melihat bahwa pasukan Hamis ini orang-orangnya Tuhan banget bagi mereka. Karena mereka sampai komplain, sampai mereka bikin statement. Yang mereka ini berarti ini orang-orangnya Tuhan nih, bilang gitu kan. Mereka nggak punya apa-apa loh gitu kan. Ya itu membuktikan secara faktual di lapangan kan. Iya. Sudah sekian berapa ribu ton bom yang
jatuhkan di sana. Sudah berapa infrastruktur yang hancur kan. Tapi mereka tetap eksis dan tetap kuat gitu. Ya, itu yang membuat orang kagum kan. Justru mereka belajar tentang Islam itu dari keteguhan rakyat Gaza ini. Gitu ya. Dan itu terbukti hadis Nabi SAW. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina. Ya, alal haq, zahirina alal haq, ya. Kemudian la yadurruhum man qadalahum hatta yatiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qila ainahum ya Rasulullah? Qala hum fi Baitil Maqdis wa qna fi Baitil Maqdis. Jadi itu yang disebut dengan Taifah Mansurah. Segolongan kecil umat yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka membela kebenaran, kemudian mereka teguh di atas kebenaran itu, dan mereka tidak merasa tersakiti dengan apapun yang mengancam atau membahayakan mereka gitu. Sampai betul-betul datang keputusan Allah. Nah, kita berada pada fase itu. Hatta yatiyahum amrullah wa hum kadzalik. Ya, ketika Rasulullah mengatakan ditanya, di mana orang-orang seperti itu ya Rasulullah? Itu mereka ada di Baitul Maqdis dan daerah-daerah penyangga Baitul Maqdis itu. Ya, ini memang tentu bukan lahir secara sporadis ya. Bukan lahir secara tiba-tiba, tetapi memang hasil penempaan spiritual. Ya, bahwa sutradara ya akhir zaman itu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan demikian tracknya. Tapi juga kan ada orang-orang di Palestina yang bangkit ya. Selama ini kan mereka melakukan perlawanan bersenjata, kemudian dilucuti senjatanya. Perjanjian damai dengan Israel. Setelah itu nggak boleh ada perlawanan terhadap penjajah. Nah, ternyata kan kemudian ada segolongan orang yang tidak menerima itu. Dan justru ketika dulu mereka dianggap sebagai biang kerok, menimbulkan masalah keamanan serius di Timur Tengah. Justru sekarang yang menyelamatkan Palestina, perdamaian itu justru harus ada kekuatan. Jadi nggak mungkin Anda bisa berdamai tanpa ada kekuatan. Gitu kan. Syarat orang berdamai kalau Anda punya kekuatan. Punya bargaining. Punya bargaining. Iya. Baru akan tercipta perdamaian. Kalau kalau satu punya kekuatan yang satu lemah, itu nggak ada orang kuat akan memberikan kasih sayang kepada yang lemah. Enggak, kalau mindsetnya zolim ya. Memberikan keadilan. Pengen nguasain ya. Kalau Anda menuntut keadilan, Anda harus kuat. Itu yang dipegang sebagai prinsip. Harus punya power kita nih untuk memiliki ibaratnya punya ini sendiri, marwah sendiri, memiliki kedikdayaan gitu ya, dignity, izzah ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas yang mengenai ininya, kemarin kan dieksekusi di Iran. Menurut antum apa yang akan dilakukan oleh Iran? Ini kan sekarang nggak ada alasan lain ya, itu udah dicoreng mukanya, bukan coreng lagi, udah disilang-silang ya ibaratnya. Jenderalnya dibunuh, diam aja waktu itu kan. Terus eksekusi yang ada di situ itu di depan terasnya dia gitu ibaratnya. Di depan hidung. Depan hidung lagi gitu. Kan masyarakat dunia sedang menunggu reaksi. Reaksi dari Iran mau ngapain ini gitu. Nah, disinilah akan melihat sebenarnya Iran di posisinya di mana. Karena kan begitu kan. Dilihat dari responnya gitu. Waktu sebelumnya dulu sempat ngebom tapi nggak ada korban jiwa waktu itu. Menurut antum gimana? Jadi ada anekdot ya, teman saya kirim bahwa serangan Iran ke Israel itu tak juga dilakukan karena Iran ingin mematahkan AS yang selama ini dianggap akurat intelijennya. Terbukti Iran sukses menipu intelijen Amerika sehingga balas dendam atas kematian Bang Mail tidak terus terjadi. Lihat tuh, Amerika kecele terus katanya. Lalu dia melanjutkan bahwa Iran sukses menakut-nakuti AS dan Israel ya dengan ancaman-ancaman balas dendam. Selalu bilang balas dendam. Sehingga penduduk Israel kalang kabut setiap hari berada pada suasana ketakutan. Ya. Itu dia ngeperang, itu balasannya. Hanya sebatas itu. Saya bilang. Ini pernyataan resmi, saya juga nonton ini. yang dibilang ketakutan mereka adalah balasan kita gitu. Nah, makanya saya bilang itu model begitu jadi konten cocok buat stand up komedi aja gitu kan. Buat komika gitu loh. Gitu. Jadi begini. Jadi
saya sangat punya tanda tanya besar ya. Ini kan proksi Iran kan kelihatan hebat di luar. Ya. Houthi nyerang kapal-kapal di Laut Merah atau mengirimkan rudal balistik ke Israel gitu kan. Di Hizbullah Lebanon juga begitu, dari Syria juga begitu gitu kan. Di luar mereka tampil keren, tapi di dalam kok serapuh itu, kropos gitu. Jangan-jangan nggak punya apa-apa lagi. Ya, takutnya begitu. Kita nggak bisa juga bilang begitu, tapi faktanya kan begitu. Nggak bisa melindungi ahli nuklirnya sendiri. Tahun 2020 kan dieksekusi oleh Mossad di jalanan Teheran. Coba bayangin. Sampai netizen di Iran itu bilang dengan bernada mengolok-olok pemerintah ya. Ini agen Mossad itu ada di mana-mana di kota di Iran ini gitu. Sampai nggak bisa melindungi ahli nuklirnya Iran sendiri. Mohsen Fakhrizadeh itu mati tahun 2020. Ya, nggak bisa, itu warga negaranya. Gimana dengan Bang Mail ya? Ada juga tokoh Al-Qaeda ya, itu juga mati juga di sana. Dan terakhir ini Bang Mail peristiwa itu terjadi. Jadi aneh gitu. Jadi kuat secara persenjataan, kemudian penampilannya, performanya oke gitu, tapi di dalam itu kropos sekali. Nah, ini kan jadi tanda tanya. Jadi pertanyaan memang jadi pertanyaan akan ngapain. Kalau menurut Bang Fizar gimana? Iya, ini uniknya ya, Bang Mail itu dieksekusi nggak jauh dari komplek kepresidenan. Kalau kita bicara teori keamanan kan itu masih ring 1. Ya, Bang Ari ya. Yang bukannya ring 1, itu di komplek Kopassusnya Iran. Berarti sebenarnya kalau revolusi. Kalau mereka mau langsung ngebom si presidennya bisa dong? Ya bisa. Kalau mereka mau kan gitu, secara nggak langsung. Iya, tapi ini kan seharusnya kan berarti ini udah dipantau. Karena gini, Mossad itu nggak mungkin mengeksekusi seseorang kalau dia udah nggak memantau beberapa waktu sebelumnya, beberapa bulan-bulan sebelumnya. Berarti ini kan ada main nih. Ya, saya tidak mengatakan ini officially, tapi bisa jadi ada oknum yang sangat besar yang bermain. Jadi kan terbukti nih. Ternyata ada 2 garda revolusi yang dibeli sama si Rewel untuk memunculkan informasi gitu. Ya kalau ketahuan ada 2 aja. Iya, kita nggak tahu ya, kan ini kalau udah melebar gitu. Artinya apa? Mereka ternyata bermain mata juga di belakang gitu. Karena apa? Di Qatar aman. Jangan kan Qatar, di Malaysia. Saya pernah ke Malaysia ketemu Hanie, saya liputan, itu proteksinya masih sangat kuat sekali. Malaysia gitu. Dan Malaysia kan nggak pernah gembor-gembor dia sebagai negara herba terdepan gitu. Nah, ini kok kenapa ini terjadi? Dan ini saya masih agak bingung. Teori yang mana sebenarnya yang sah ketika melihat Bang Mail ini dieksekusi? Iran mengatakan serangan udara. Kalau serangan udara hancur dong gedungnya. Ya kan? Ya, seperti benar, itu. benar, Kan benar. hancur kayak gitu ya. Gitu juga katanya ada bom yang ditanam gitu. Kita juga nggak ngeliat daya ledaknya seperti apa. Gitu. Kita kan nggak pernah mendapatkan bukti-bukti yang sahih soal persoalan ini. Hanya statement, pernyataan. Saya sebagai jurnalis terpancing dong. Naluri investigasinya. Gitu. Karena ini ada yang ditutupi nih. Seperti itu. Dan ini berarti beliau kan udah beberapa kali ke Teheran. Berarti udah dipantau. Berarti udah bocor dong sejak lama. Di mana fungsi intelijennya Iran? Ya, kan nggak ketahuan gitu. Iya, kan nggak mungkin dipantau 1-2 minggu ini. Bisa tahunan ini. Dia tahu di mana posisi tidurnya, nginepnya di mana, makan jam berapa, sholat jam berapa, tidur jam berapa, kayak gitu. Berarti kan udah dipantau. Berarti udah ada yang dibocorin dari lama. Bener. Seperti itu. Dan kok nggak dipindah-pindah tempatnya kan? Berarti kan dipantau lah. Pasti di kamar itu. Harusnya kan logikanya, ini kan tokoh bukan sekedar tokoh negara nih. Dia dicari. Ya, bukan model kayak presiden-presiden biasa gitu ya. Dia diincar. Harusnya tuh kalau kita pola intelijen, dia di crossing tuh di berbagai tempat. Ginilah lucunya Bang Arya. Gak usah itu terlalu tinggi ya. Saya sederhana aja gini. Itu lihat gak foto gedung bangunan itu? Iya. Itu kan sekitarnya kan pohon-pohon. Hanya satu gedung itu yang tinggi yang kelihatan dari mana-mana. Iya. Itu kan blunder. Naruh orang di atas itu. Ya taruhlah, katakan dia tinggal di situ, lu taruh dong di bunker di bawah dong. Itu kan namanya fasilitas hotel juga di bawah tanah kan. Berarti begitu. Kayak nyuguhin. Iya, itu sekelilingnya kayak gunung bebukitan. Bebukitan, area terbuka. Iran Utara. Ya jadi pertanyaan itu juga. Kalau dan kamarnya paling atas, Bos. Makanya itu dia. Lu gila aja nempatin orang sepenting itu di tempat terbuka begitu. Kalau emang itu ring 1, mestinya kan banyak kamera, benar nggak? Iya. Jadi kejadian itu bisa beredar tuh
secara kita ngelihat tuh ini kejadiannya sebenarnya gimana segala. Sampai sekarang nggak ada satupun kan itu. Nah, fungsi antisipasi rudalnya di mana tuh? Satu itu. CCTV nggak ada. Gitu. Nah, masalahnya kan memang Iran ini negara yang nggak terbuka dalam keterbukaan informasi. Oh gitu. Kebebasan pers juga nggak ada di situ. Orang-orang yang mengkritik rezim Iran ya itu akan dieksekusi, selesai. Seperti itu. Jangankan kita nggak usah bicara Sunni ya. Tokoh-tokoh Syiah saja ya, ulama-ulamanya mereka ya, gitu ya. Itu yang mengkritik Khomeini itu di penjara. Teman saya kuliah ini orang Irak, Syiah juga. Dia bilang itu banyak kritik dari Irak tentang teologi Imam 12 yang dibikin kita sendiri. Kata dia nih itu bid'ahnya Syiahnya Iran tuh. Kok Syiah kita di Irak gak kayak begitu tuh? Itu aja sesama Syiahnya kayak gitu ngomongnya. Oh. Ya kan itu kan dibikin sendiri ya sama Khomeini. Ya versi kata teman saya ini orang Syiah Irak seperti itu. Nah, itu aja kalau yang nggak sepaham sama dia di penjara. Itu aja model antar Syiah, nggak usah kita ngomong Sunni dulu. Seperti itu. Nah, padahal waktu presiden meninggal banyak yang seneng juga situ. Ini menarik juga ya situ. Ini pembahasannya unik juga tuh ya. Tapi yang uniknya begini ya, Antony Blinken sekarang ini malah sejak di Bang Yahya dilantik nih, yang mengeluarkan narasi ceasefire Antony Blinken. Amerika seolah ayo kita mendingan udah mulai membicarakan ceasefire gitu segala macam. Apakah ini udah mulai ada sign-sign ketakutan atau gimana? Apakah beliau juga yang tadinya kita pikir beliau menego Iran, nggak usah nyerang deh, gambar ribut gitu nanti tambah kan sempat begitu kan kemarin narasinya gitu. Nah belakangan saya lihat video kalau nggak salah hari ini bahwa narasi ceasefire dikeluarkan gitu kan. Kalau mau kemarin kemana aja kan gitu ibaratnya. Ini menurut Bang Pizarro atau Ustadz? Iya. Kira-kira ini tanda apa sih sebenarnya? Amerika November mau pemilu. Ya, 2 sampai 3 bulan lagi. Kalau dia terlibat perang skala besar, ini tidak menguntungkan bagi mereka. Dan bisa menjungkalkan kekuatan Partai Demokrat yang sekarang menjadi petahana. Gitu. Dan ini sebenarnya memang pancingan Netanyahu kalau saya lihat. Netanyahu sebenarnya ingin menarik Demokrat Joe Biden untuk perang, untuk menghilangkan fokus dia dalam pemilu 2024 ya. Untuk apa? Memberikan jalan bagi Donald Trump untuk menang. Gitu. Kenapa? Jujur aja memang sebenarnya ini sama saja ya, Demokrat Republik itu sama saja, stylenya aja yang beda. Tetapi kita ingat ketika Donald Trump itu berkuasa, dia memberikan apapun terhadap Netanyahu. Deal of Century 2017. Ya, kemudian pindah kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem 2018. Belum lagi Abraham Accord ya, seperti itu. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Dia melihat ini kekuasaan Donald Trump ini lebih menguntungkan bagi dia. Memanjakan ya. Memanjakan bagi dia gitu. Makanya ini sebenarnya pesan yang ingin juga dilemparkan oleh Netanyahu gitu ya kepada Amerika. Nah, Blinken ya dan faksinya Biden ini menangkap hal ini gitu. Makanya dia tidak mau mengekskalasikan perang ini lebih besar. Satu sisi dia juga udah habis-habisan di Amerika soalnya. Dananya habis, kecaman masyarakat internasional habis. Jangan lupa ada 8 pejabat tinggi Amerika Serikat yang mundur dari tim kepresidenan Joe Biden karena tidak menyetujui tindakan-tindakan yang memanjakan Netanyahu, gitu. Nah seperti itu. Jadi ini perang sebenarnya, ini perang skala besar nih, perang geopolitik skala besar ya. Apalagi kalau kita bisa melihat ini faksi-faksi di Palestina semakin lama semakin menyatu. Sedangkan mereka makin ribut sendiri gitu kan? Makin ribut sendiri. Ya, dia makin ribut sendiri. Nah, ini cocok bagi dia untuk mendukung Netanyahu. Ini Donald Trump nih. Apalagi Donald Trump diisukan akan menang. Ya, gitu. Apalagi habis ketembak. Iya, Kamala Harris ini bukan lawannya sebenarnya. Oh kan ya? Kamala Harris bukan lawan. Ini kan sekarang Kamala Harris setelah Biden mundur ya kan. Dia ini bukan lawannya karena secara pengalaman belum begitu kuat. Ya, kemudian dia juga secara kekuatan geopolitik tidak begitu besar. Beda sama Donald Trump. Dia gempur Cina ya kan, perdagangannya, dia dukung si rewel habis-habisan gitu. Maka dengan kemenangan Donald Trump ini amunisi baru sebenarnya bagi Netanyahu kan. Ya, kayak gitu. Oh, jadi memang Netanyahu itu berarti memang memantau kondisi politik Amerika juga ya untuk. Iya, dia kan ke Kongres untuk memetakan sebenarnya kemarin. Siapa yang lebih menguntungkan untuk kemudian seberapa besar dukungan Bang Sam ini terhadap si rewel sampai sekarang. Ya kan, karena kan semakin lama dukungan terhadap Bang Sam ke si rewel kan semakin turun nih. Ya, dana-dana yang dulunya sangat cair udah mulai turun kayak gitu ya. Dulunya berani triliunan dolar, sekarang udah turun gitu. Karena melihat masyarakat Amerika Serikat sendiri itu kan udah tidak melihat perang Timur Tengah itu tidak menguntungkan bagi mereka. Dia belajar dari kasus Irak, dia belajar dari kasus Afghanistan. Makanya kemarin kan ada perjanjian damai dengan Taliban kan, Amerika Serikat seperti itu. Dan ini yang
menjadi tekanan juga bagi Joe Biden ya untuk tidak terlibat perang begitu panjang ya terhadap Netanyahu seperti itu. Walaupun dia di lobi Amerika digencet juga sama lobi pro-Zionis gitu. Karena kan di Amerika ini sebenarnya kekuatan pro-Zionis sebenarnya yang bermain. Ya bahkan dalam suatu kesempatan itu 60% dana kampanye caleg-calegnya Amerika itu di backup oleh kelompok-kelompok pro-Zionis. Pantesan mereka jadi kenapa mereka begitu sangat concern bahkan support total football. Yang berani ngelawannya kayak Rashida Tlaib, ya kan, kemudian Ilhan Omar ya tuh dari faksi Demokratnya seperti yang memang tidak begitu punya kaitan besar dengan dukungan-dukungan pro-Zionis karena kan mereka Palestina. Secara darah. Tapi secara media lumayan lumayan menggerogoti kepercayaan masyarakat juga. Lumayan. 60% masyarakat Amerika Serikat tidak setuju jika Amerika Serikat terus memberikan dukungan militer terhadap si rewel. Nah, di posisi itu Amerikanya juga lagi gontok-gontokan. Ekonominya lagi turun. Habis inflasi. Internal Israel juga gontok-gontokan juga. Ditinggal juga sama pejabatnya kan. Belum lagi masih pusing nih perang Rusia Ukraina yang masih jalan sampai sekarang. Nah, itu. Belum lagi nambah pusing. Apa tuh? Iya, pemimpin Hamis ini ya lagi kelompok makin pusing nih. Aduh, ya ini gitu. Benar. Puyeng gitu, iya. Ini banyak waktu kita yang kemarin ya saatnya. Banyak komen yang wah akhirnya meninggal tuh Bang Mail, akhirnya meninggal itu ya kan yang ini kemarin itu kesempatan bagi pro Israel untuk merasa menang. Di komen kita pun begitu, ya kan ya? Banyak juga yang wah akhirnya nggak ada lagi teroris ini gitu-gitu kan. Ngomong seolah-olah lagi kemenangan. Lagian berani sih ngelawan Israel gitu-gitu kan. Dia pikir membunuh banyak orang untuk menang gitu. Padahal kan mau berapa banyak Gaza juga belum diambil-ambil kan gitu. Nah, mereka bilang kita obrolan kita katanya halu. Bagaimana menangnya sih Gaza lawan Israel? Ngobrol, makanya nontonnya secara full dan lihat bagaimana ini menjadi sebuah orang yang bilang seperti itu. Dibilang kita memihak pejuang Palestina itu dibilang halu karena nggak akan mungkin menang melawan Israel ya. Itu sebenarnya ini makhluk apa ya? Makhluk jadi-jadian. Ya. Kok ada orang makhluk seperti itu hidup di abad modern gitu yang mendukung penjajah, yang mendukung penindas, yang mendukung monster gitu ya. Lu tuh sebenarnya bukan manusia kalau ngomong begitu. Iya gitu benar. Kan. Ya, makanya kita ada hati nurani sekali gitu. Benar. Saya juga narasinya juga ada. Jangan-jangan dia ini nggak lolos ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Loh, dia nggak ngerti apa pendirian founding fathers kita seperti apa. Yang membela perjuangan Palestina, ini betul-betul kacau nih. Tapi ada juga. Nah, itulah korban genosida pemikiran yang dilakukan oleh Zionis di Indonesia. Iya, makanya saya bilang yang pro Israel tuh orang-orang bodoh kan udah jelas-jelas gitu saya ngomong. Karena memang orang-orang udah dicuci otaknya. Yang percaya dengan info yang pendek soalnya sejarah baru mulai tanggal 7. Gitu. Dia nggak tahu sejarah sebelumnya. Bahkan yang uniknya dunia luar, dunia barat itu jadi tahu gitu awal Nakba seperti apa. Nah kalau yang di sini nih gen belakangan ini taunya kayak Palestina apa sih nggak tahu apa itu Palestina sebelum tanggal 7. Ini kan kasihan. Jadi ibaratnya kalau mereka merasa orang yang paling keterbukaan, yang paling modern, educated, kayaknya enggak deh. Kita bilang kemarin kan 10 universitas yang paling educated di dunia, tertingginya levelnya sampai profesornya pro Palestine. Mereka nggak kuliah di situ gitu orang-orang ini. Berarti kan orang-orang bodoh. Jadi ini membuktikan apa? Sebenarnya yang mabuk agama itu bukan kita umat Islam. Mereka yang mabuk agama. Dicekokin oleh narasi-narasi menyesatkan di dalam ayat-ayat yang mereka baca. Membabi buta membela penjajah, coba bayangkan. Iya benar. Mata nggak tahu apa-apa dia gitu. Nggak tahu apa-apa. Wah, ini pembicaraan ini makin membuat optimisme ya bahwa naik turun ya. Kabarnya sedih, terus sekarang semangat lagi gitu. Dan ini triggernya ini kayak pegas gitu. Oh kemarin kan wah sedih nih siapa yang gantiin. Tiba-tiba pas tahu yang gantiin, wah langsung mengagetkan nih. Di mana yang musuhnya lagi pada kocar kacir, sekarang punya pemimpin baru yang bentuknya siluman. Dan dia hanya tahu bahasa balas dendam. Nah, berarti sekarang narasinya bukan duduk di meja lagi, udah open war sekarang. Kira-kira apa yang akan terjadi nih ke depannya, perkiraan menurut pandangan antum masing-masing? Iya, bagi saya kepemimpinan Bang Yahya nanti ini sudah jelas ya.
dari serangan 7 Oktober itu dia sudah menunjukkan kapasitas dia sebagai leader. Ya. Sebagai pemimpin yang membaca seluruh situasi geopolitik internasional dan regional Arab yang tidak menguntungkan isu Palestina. Kemudian berhasil dia memecah kebekuan itu dengan adanya serangan 7 Oktober. Ini kan sangat strategis. Ya. Dan otak yang sangat strategis itu, ini dia sedang memimpin sekarang. Ya. Anda bisa bayangkan, kita semua bisa bayangkan nanti dalam negosiasi dengan penjajah, ini yang digunakan bahasa bukan lagi bahasa konvensional, bahasa sekedar basa-basi perdamaian, tapi harus betul berpihak kepada kepentingan perjuangan Palestina. Ya, jadi siapapun yang akan berhadapan dengan beliau bernegosiasi, ini harga yang harus dibayar itu tidak bisa main-main. Yeah. Tidak bisa main-main. Jadi ini harganya harus sesuai dengan tuntutan maksimal. Kalau kemarin kan mungkin bisa diturunin tuh tuntutannya. Masih bisa negotiable lah. Masih bisa negotiable. Sekarang ini maksimal. Karena yang akan hadapi, lu mau perang terus atau kita penuhi tuntutan kita. Open war nih kayaknya. Bagaimana Bang Pujara? Menurut saya ke depan ini Netanyahu semakin terdesak untuk mengambil keputusan gencatan senjata dengan Hamis. Karena kita lihat ini bandulnya Bang Yahya, ini bandul militer. Seperti itu. Dan dia berkali-kali dibujuk untuk menerima gencatan senjata, dia nggak mau. Kayak gitu. Ya. Dan ini apalagi di tengah masyarakat si rewel udah mendesak nih, kan keluarganya masih disandra nih. Ya. Udah nyahu, lu terima aja. Nyahu terima aja tuh gencatan senjata sama Hamis ya. Keluarga kita juga di situ masih ditahan. Apa sih untungnya perang? Ini semakin terdesak menurut saya. Nyahu, dan bisa jadi satu sisi dia akan semakin liar juga untuk melakukan serangan. Dan ini ingat ya, dan ini semakin menarik. Ini juga akan memecah fokusnya si rewel. Kalau dulu kan dia ngincar tokoh-tokoh Hamis di luar negeri. Nah sekarang tokoh utamanya di dalam nih. Nah, gitu. Dulu kan dia bikin operasi di Libanon, ya, di Iran. Nah sekarang di dalam nih. Mau tidak mau dia pasti akan berhadapan dengan Bang Yahya dalam perang yang sangat sulit. Kalau kata Hamis itu, kita berhasil melakukan meruntuhkan mitos tak terkalahkan pasukan si rewel. Wah, gitu. Dan otaknya ada di Bang Yahya. Bang Yahya ini. Wah, jadi kalau kemarin mereka merasa ada sebuah kemenangan dengan kemudian mengeksekusi Bang Mail, justru ketika sekarang yang keluar adalah Bang Yahya, kerugian yang didapatkan adalah mereka nggak bisa melemahkan kelompok Hamis ini kan. Udah pasti nggak bisa, bukan dilemahkan malah tambah semangat. Yang mereka dapatkan malah makin bencinya dunia internasional sama mereka. Ini bisa dibilang tambah lama tambah benci sama orang-orang di dunia, tambah lama tambah benci gitu. Apakah ini mengarah kepada nanti saya batu juga benci sama dia kan gitu ya? Arahnya mungkin ke sana kali saja. Soalnya gini, mereka ini dibunuhnya kan, kebencian itu dibunuhnya dari banyak sosial media nih. Banyak yang udah nggak percaya sama berita portal barat ini kan. Mereka percayanya sama sosial media gitu. Ini kayak David lawan Goliat ini. Pakai pisaunya dia sendiri kan. Sosial media mereka yang bikin buat pencitraan negara, pencitraan Zionis kan. Sekarang mereka terbunuh namanya dari sosial media. Ini menarik. Jadi teman-teman semua beritakan, speak up mengenai Palestina sebanyak-banyaknya. Ini ngebunuh mereka nih. Karena salah satu budget terbesar yang dikeluarkan di awal bulan itu adalah untuk pencitraan Israel gitu. Dan sekarang budgetnya lagi habis-habisan nih. Makanya mungkin buzzernya sekarang ngasihnya recehan. Beberapa diambil sama Indonesia. Makanya yang berangkat cuma kelas anggota bawah sekarang. Benar. Bukan pimpinan lagi. Benar. Ada yang tadi disebut sama Ustaz juga nggak ngomong lagi. Duitnya belum turun lagi. Iya, belum turun. Aduh, ini menarik. Waduh, jasa Kolahir nih. Berdoa jasa Kolahir untuk waktunya. Dan kayaknya nih kita akan sambung lagi. Ini kan gejolaknya nih terus ya gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk menambah edukasi dan menambah semangat apa yang kemudian kita bicarakan di sini. Ini data-datanya ada di buku-buku ini. Jadi kebetulan juga pernah diskusi langsung dengan Hamis gitu kan, dengan Bang Yahya juga ada di buku Hamis, Superpower Baru Dunia Islam gitu. Para pendiri bangsa untuk Palestina. Ini bukti bahwa Indonesia dulu juga ikut berperan Palestina dan sebaliknya gitu juga. Ya kan, Palestina juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara pertama yang mengakui. Negara pertama. Ini ada di buku ini, gitu ya. Dan ini versi, jadi untuk mengetahui bahwa yang dilawan itu si rewel itu emang rewel ya, dablek gitu ya. Dikasih perjanjian kerjasama kayak gimana juga mereka nggak pernah
nggak pernah sepakat, maksud nggak pernah memegang janji kan. Nah ini orang-orangnya, baca nih bukunya nih. Yang mau bahasa Inggrisnya ada nih, gitu ya. Nanti saya tulis di description untuk cara dapetin buku-buku ini. Jadi pas kita ngobrol udah pada nyambung gitu ya. Waduh, terima kasih Ustaz, terima kasih Bang Pizarro. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pahala jariah untuk semuanya. Amin. Dan jika dirasa ini bermanfaat, monggo silakan teman-teman semuanya sebar sebanyak-banyaknya ya di jaringan teman-teman semuanya untuk kemudian kita tambah teguh ya bahwa perjuangan bukan cuma di sana tapi juga di sini. Mudah-mudahan kita akan dalam waktu dekat bersama-sama sholat di Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.